Navier memberinya segalanya, garis darahnya, kekuasaan politiknya, arminya, tahtanya. Dia menyerahkan kepada pria yang tidak memiliki apa-apaan kunci sebuah imperium, dan sebagai balasannya, Emperor Sofieshu merampas setiap serpihan martabat yang dia miliki. Pria itu memamerkan selirnya, seorang mantan budak bernama Rashta, di hadapan istana kekaisaran. Dia menandatangani dekrit yang menghapus otoritas Navier. Dia membalikan para menterinya sendiri melawan dirinya, satu persatu, hingga wanita yang membangun imperium itu hanya menjadi simbol dekoratif, ditoleransi, bukan dihormati. Dalam kebanyakan cerita, dia akan menangis, memohon, mungkin melakukan tindakan perlawanan diam-diam yang putus asa di balik pintu tertutup. Tidak dalam cerita ini. Navier menatap Sofieshu tepat di mata, menerima perceraian itu, dan dalam napas yang sama, di hadapan seluruh istana, meminta persetujuan untuk pernikahannya kembali. Dengan Heinrich, raja dari negara saingan terkuat di benua itu, pria yang paling ditakuti Sofieshu melebihi siapapun yang masih hidup. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi ketika Anda salah mengira kesabaran seorang wanita sebagai kelemahan. Dan saya jamin, konsekuensinya spektakuler. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Hari ini kita membahas sebuah cerita yang benar-benar mendominasi ruang romansa balas dendam dan dengan alasan yang sangat bagus. 242 bab. 7 tahun serialisasi, 2,6 miliar tayangan global, dan adaptasi Disney Plus yang sudah dalam produksi. Jika Anda menikmati menonton pria-pria yang merasa berhak menemukan bobot pasti dari kesalahan perhitungan mereka, Anda berada di tempat yang tepat. Una Ramimpa, untuk memahami mengapa perceraian ini mengguncang fondasi imperium itu sendiri, Anda perlu memahami seperti apa pernikahan ini. Dan untuk memahami pernikahan itu, Anda perlu memahami imperiumnya sendiri. Eastern Empire bukanlah kerajaan feodal yang kuno. Ini adalah kekuatan politik dominan di benua itu. Mesin birokrasi yang luas yang dibangun di atas garis darah bangsawan berabad-abad, aliansi militer, dan struktur kekuasaan yang dipelihara dengan cermat. Kaisar duduk di puncak, tetapi otoritasnya tidak mutlak. Bersifat kondisional, bergantung pada dukungan rumah-rumah bangsawan besar, kesetiaan aristokrasi militer, dan, yang krusial, legitimasi yang diberikan oleh Empress. Posisi Empress di Eastern Empire bukanlah seremonial, itu struktural. Empress mengelola diplomasi istana, mengawasi sengketa bangsawan, mengendalikan aspek-aspek penting dari perbendaharaan, dan menjadi jembatan politik antara kaisar dan rumah-rumah aristokrat yang menjaga imperium tetap berfungsi. Tanpa Empress yang kompeten, mesin pemerintahan akan berhenti. Navier bukanlah wanita bangsawan lemah lembut yang menikah di atas kedudukannya. Dia berasal dari House Trophy, rumah kadipaten yang sama yang melahirkan ibu Sofieshu sendiri. Dia dipilih langsung dan dilatih sejak kecil oleh kaisar sebelumnya untuk menjadi empress yang sempurna. Dia membawa legitimasi bangsawan, aliansi politik, dan keterampilan pemerintahan yang membuat imperium itu berfungsi. Ketika dia menikahi Sofieshu, itu bukan pernikahan cinta, itu adalah pengaturan strategis. Dia membawa stabilitas politik. Dia membawa aliansi. Dia membawa legitimasi yang membuat pemerintahannya tidak terbantahkan. Dan selama beberapa tahun pertama, pengaturan itu berfungsi persis seperti yang dimaksudkan. Dia menangani pemerintahan dengan tangan yang mantap. Dia menavigasi politik istana dengan kecanggihan yang membuat para menteri senior tampak seperti amatir. Dia mengelola negosiasi perdagangan, utusan asing, keluhan bangsawan, dan politik suksesi, semuanya sambil mempertahankan citra publik yang bermartabat yang dituntut Eastern Empire dari empressnya. Dia, menurut setiap standar yang dapat diukur, adalah alasan imperium itu tetap utuh. Kontribusi suaminya, duduk di atas takhta yang dia amankan untuknya. Dan secara bertahap, tak terelakkan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah mendapatkannya. Itulah hal tentang pria yang diberi kekuasaan oleh orang lain. Akhirnya, mereka lupa bahwa itu diberikan. Mereka mulai percaya
bahwa itu selalu milik mereka. Dan orang yang memberikannya menjadi gangguan, pengingat akan utang yang lebih suka mereka tidak keakui. Jadi ketika Sofisu memulai perselingkuhannya dengan Rashta, itu bukan sekadar perselingkuhan, itu adalah deklarasi. Pernyataan bahwa dia tidak lagi membutuhkan wanita yang menciptakannya. Dia sangat salah tentang itu, tapi dia tidak akan mengetahui seberapa salahnya untuk beberapa waktu. Perselingkuhan itu sendiri bukanlah bagian terkejam. Di istana kerajaan, perselingkuhan praktis adalah tradisi. Yang membuat pengkhianatan khusus ini begitu menghancurkan adalah kesengajaan dari penghinaan publik itu, dan instrumen yang dipilih Sofisu untuk menyampaikannya. Rashta bukan sekadar selir, dia adalah mantan budak, seorang wanita yang lolos dari perbudakan dan tiba di istana kekaisaran tanpa apa-apa selain penampilannya dan bakat luar biasa untuk manipulasi. Dan saya ingin tepat tentang ini, karena cerita ini menanganinya dengan nuansa luar biasa. Rashta tidak ditulis sebagai penjahat satu dimensi. Dia adalah seorang penyintas yang belajar, dalam kondisi paling brutal yang dapat dibayangkan bagaimana membuat pria-pria berkuasa melindunginya. Tekniknya sangat efektif dengan menghancurkan. Di depan umum, dia memerankan yang polos, bermata lebar, tak berdaya, kewalahan oleh kemegahan istana. Dia menangis pada kritik sekecil apapun. Dia gemetar ketika para bangsawan mengangkat suara mereka. Dia membuat dirinya tampak begitu rapuh, begitu tidak mengancam, sehingga serangan apapun terhadap dirinya tampak seperti kekejaman daripada perlawanan yang dibenarkan. Secara pribadi, perhitungannya sama sekali berbeda. Dia mempelajari dinamika kekuasaan istana dengan presisi seorang jenderal yang mempelajari medan perang. Dia mengidentifikasi bangsawan mana yang bisa disanjung, mana yang bisa disuap, dan mana yang perlu dilemahkan. Dia memberi Sofisu versi peristiwa yang dikurasi dengan cermat, selalu memposisikan dirinya sebagai korban, selalu menggambarkan Navier sebagai agresor. Dan Sofisu dibutakan oleh ketergila-gilaan dan kebenciannya yang tumbuh terhadap kompetensi Navier mempercayai setiap kata. Dia mengangkat Rashta ke posisi yang menyaingi Empress. Dia mendudukkannya di jamuan negara di sampingnya. Dia berdansa dengannya di pesta-pesta kekaisaran. Dia menghukum pelayan-pelayan Navier karena tidak menghormati Rashta. Dia menyabotase negosiasi perdagangan Navier karena kecemburuan picik. Dia memenjarakan dayangnya Laura karena dianggap menghina selirnya. Itu adalah kampanye penyiksaan emosional yang lambat dan menggerus. Bukan dekrit formal. Penghinaan pribadi satu demi satu dirancang untuk mengecilkan wanita paling berkuasa di imperium. Dan inilah yang membuatnya semakin membuat marah. Istana, didaktik, berpihak pada Sofisu. Para bangsawan secara mayoritas mendukung Navier. Penasihatnya sendiri, khususnya Markis Karl, secara aktif mencoba mencegahnya dari jalan ini. Para menteri menghormati Empress dan secara terbuka memusuhi Rashta. Mereka melihat menembus pertunjukannya. Mereka memahami apa yang tidak bisa dilihat Sofisu, bahwa mengganti seorang wanita yang menjaga imperium tetap bersatu dengan seorang wanita yang nyaris tidak bisa menavigasi jamuan makan malam bukan sekadar bodoh. Itu adalah tindakan penghancuran diri. Sofisu melemahkan Navier bukan karena istana menuntutnya, tetapi meskipun istana menentangnya. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh imperium yang tidak bisa melihat apa yang sedang dia hancurkan. Melalui semua ini, Navier mempertahankan ketenangannya. Dia menghadiri setiap acara, dia memenuhi setiap tugas. Dia tersenyum ketika protokol menuntut senyuman dan berbicara dengan anggun ketika disapa. Istana menafsirkan ini sebagai ketundukan, sebagai kekalahan, sebagai seorang wanita yang telah menerima peran yang dikecilkan dan kekurangan kekuatan untuk melawan. Mereka tidak bisa lebih salah, karena di balik penampilan tenang itu, Navier tidak sedang bertahan, dia sedang menghitung. Setiap penghinaan dicatat, setiap pergeseran aliansi diperhatikan, setiap kelemahan dalam pemerintahan suaminya yang semakin ceroboh diarsipkan dengan presisi bedah. Dia tidak menunggu diselamatkan. Dia menunggu momen optimal untuk bertindak.
Dan disinilah cerita memperkenalkan benang paling brilian. Sementara Navier menahan pengkhianatan publik Sophie-Chu, seekor burung kecil muncul di jendelanya. Seekor burung yang indah dan tidak biasa yang dia namai Queen. Burung itu mengunjunginya secara teratur, hinggap di tangannya, membawakannya momen-momen damai di istana yang semakin bermusuhan. Yang tidak diketahui Navier, yang tidak mungkin diketahuinya, adalah bahwa Queen bukanlah seekor burung. Heinrich alias Laszlo, Raja Western Kingdom, berasal dari klan pengubah bentuk. Dia bisa berubah menjadi burung sesuka hati, dan dalam wujud itu, dia telah mengunjungi istana Eastern Empire selama berbulan-bulan, mengamati, mengumpulkan intelijen, dan, tak terduga, jatuh cinta pada Empress yang berbicara kepada seekor burung, dengan kehangatan dan kejujuran lebih daripada yang dia izinkan pada dirinya sendiri dengan manusia manapun. Perpacaran yang berkembang luar biasa dalam lapisannya. Dalam wujud burung, Heinrich menyaksikan momen-momen pribadi Navier, frustrasinya, kepedihannya, retakan dalam ketenangannya yang tidak pernah dia tunjukkan kepada istana. Dia melihat wanita sesungguhnya di balik topeng politik. Dalam wujud manusia sebagai pejabat asing yang berkunjung, dia melibatkannya dalam korespondensi, surat-surat yang dimulai sebagai pendekatan diplomatik dan secara bertahap menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi. Navier di sisinya tertarik pada Heinrich justru karena dia memperlakukannya bukan sebagai hadiah untuk dimenangkan atau alat untuk digunakan. Dia melibatkan pikirannya, dia menghormati ketajaman politiknya. Dia mendengarkan penilaiannya tentang diplomasi benua dan menanggapi dengan keterlibatan intelektual yang tulus, bukan pengabaian merendahkan yang sudah biasa dia terima dari Sophie-Chu. Tetapi jangan salah, Heinrich bukan sekadar tokoh romantis. Dia adalah seorang raja, dan seorang raja yang brilian secara strategis. Saudaranya meninggal muda, meninggalkannya untuk mewarisi takhta yang tidak pernah dia harapkan. Dia membangun militer Western Kingdom menjadi kekuatan paling disiplin di benua itu. Dan dia memahami dengan kejelasan sempurna bahwa aliansi dengan wanita yang memahami setiap kelemahan Eastern Empire bernilai lebih dari perjanjian atau kesepakatan perdagangan apapun. Pada saat Sophie-Chu bergerak untuk menceraikan Navier, Heinrich telah meletakkan dasarnya. Lamaran itu bukanlah gerakan romantis spontan, itu adalah langkah catur yang dieksekusi dengan presisi kampanye militer. Dan Navier telah menjadi peserta yang bersedia dan strategis dalam perencanaannya. Dan kemudian momen itu tiba, Sophie-Chu, putus asa akan pewaris yang belum diberikan Navier, membuat keputusan fatal. Dia bergerak untuk menceraikan Navier dan mengangkat Rashta menjadi Empress. Tapi inilah detail krusial yang membuatnya jauh lebih buruk. Rencana Sophie-Chu, rencana rahasianya yang sebenarnya, adalah menceraikan Navier sementara. Memiliki pewaris dengan Rashta, kemudian membuang Rashta dan menikahi kembali Navier seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia benar-benar percaya Navier akan menunggunya. Bahwa dia akan menahan penghinaan terakhir ini dan dengan penuh syukur menerimanya kembali ketika dia selesai menggunakan Rashta. Arogansinya hampir indah dalam kelengkapannya. Dia mengharapkan air mata. Dia mengharapkan kepasrahan. Dia mengharapkan penerimaan diam yang akan memungkinkannya melaksanakan rencananya tanpa konsekuensi. Sebaliknya, di hadapan seluruh istana, setiap menteri, setiap jenderal, setiap duta besar, Navier mengucapkan salah satu kalimat paling ikonik dalam seluruh genre manhwa. Saya menerima perceraian ini, dan saya meminta persetujuan untuk pernikahan kembali saya. Istana membeku. Wajah Sophie-Chu memutar. Karena yang berjalan melalui pintu pada saat itu tepatnya adalah Heinrich, Raja Western Kingdom. Pria yang dianggap Sophie-Chu sebagai saingan paling berbahayanya. Dan dia di sini untuk menikahi wanita yang baru saja dibuang Sophie-Chu. Ini tidak diimprovisasi. Ini sudah diatur sebelumnya. Navier telah berkomunikasi dengan Heinrich bahkan sebelum perceraian itu difinalisasi. Dia telah merundingkan persyaratan, menetapkan kondisi,
membangun fondasi untuk aliansi baru. Dalam waktu yang dibutuhkan Sofisu untuk memproses apa yang terjadi, Navier telah berubah dari empress yang dibuang menjadi ratu dari adidaya saingan. Implikasi politiknya luar biasa. Wanita yang mengetahui setiap rahasia Eastern Empire, penyebaran militernya, kerentanan perdagangannya, aliansi bangsawannya, kelemahan diplomatiknya, sekarang menikah dengan penguasa saingan terbesarnya. Setiap potongan intelijen yang dibawa Navier di kepalanya sekarang menjadi aset Western Kingdom. Setiap aliansi yang dia bangun, setiap hubungan yang dia kembangkan, setiap bangsawan yang menghormatinya lebih daripada menghormati Sofisu, semuanya sekarang menjadi pengaruh untuk kekuatan asing. Sofisu tidak hanya kehilangan istri. Dia menciptakan aliansi geopolitik paling berbahaya di benua itu. Dua kerajaan disatukan oleh pernikahan dengan kekuatan militer, ekonomi, dan politik gabungan yang mengerdilkan Eastern Empire. Dan wanita yang memimpin diplomasi Western Kingdom adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang tahu persis di mana setiap retakan di Imperium Sofisu berada. Respon Sofisu terhadap bencana ini mengungkapkan pria di balik mahkota itu sepenuhnya. Dia mengirim penjaga bersenjata untuk mengepung rumah orang tua Navier untuk mencegahnya pergi dengan Heinrich. Dia hancur menuduh Heinrich mencuri dia. Ketenangan yang dia kenakan sebagai topeng hancur sepenuhnya, dan seluruh istana melihat pria di baliknya. Bukan seorang kaisar, seorang pria yang mengamuk karena seorang wanita yang dia buang berani diinginkan oleh seseorang yang lebih baik. Western Kingdom terpaksa mengeluarkan tuntutan diplomatik formal untuk pembebasan raja mereka. Situasi nyaris meningkat menjadi perang yang merupakan jenis insiden internasional yang akan dicegah Navier dalam perannya sebagai empress dengan satu percakapan yang ditempatkan dengan baik. Ironinya luar biasa. Rencana perceraian sementara Sofisu menikah kembali dengan Navier setelah Rashta menghasilkan pewaris hancur berantakan. Tetapi upayanya untuk membatalkan kerusakan tidak berhenti di gerbang istana. Dalam bab-bab berikutnya, keputusasaannya mengambil bentuk yang semakin tidak waras. Dia mengirim utusan ke Western Kingdom. Dia mencoba menggunakan saluran diplomatik untuk membatalkan pernikahan. Dia mencoba memanfaatkan perjanjian perdagangan sebagai tekanan. Setiap upaya gagal dan setiap kegagalan mengupas lapisan lain dari otoritasnya. Sementara itu, Rashta, sekarang empress dalam gelar Blarkadamiyamparani, menemukan bahwa mahkota tanpa kompetensi adalah beban, bukan hadiah. Para bangsawan yang menoleransinya sebagai selir menolak mengakuinya sebagai penguasa mereka. Mesin pemerintahan yang dioperasikan Navier dengan keterampilan tanpa upaya menjadi labirin yang tidak dapat dipahami. Eastern Empire, kehilangan wanita yang sebenarnya menjalankannya, mulai retak. Dan di Western Kingdom, Navier tidak sekadar bertahan. Dia berkembang. Heinrich memperlakukannya bukan sebagai akuisisi dekoratif, tetapi sebagai mitra, sederajat. Seseorang yang pikiran politiknya benar-benar dia hormati. Kontras dengan pernikahan sebelumnya hampir menyakitkan untuk ditonton. Karena dalam setiap interaksi antara Navier dan Heinrich, Anda melihat seperti apa seharusnya pernikahannya. Apa yang layak dia dapatkan sejak awal. Dia tidak pernah menjadi dekorasi. Dia adalah fondasi. Dan Sofisu baru saja melarutkan tanah di bawah kakinya sendiri. Saya ingin meluangkan waktu untuk menjelaskan mengapa manhwa ini layak mendapat perhatian Anda di atas puluhan judul yang terdengar serupa yang membanjiri pasar. Premis balas dendam melalui pernikahan kembali bukanlah hal baru. Tetapi eksekusi di sini sangat canggih. Empress tidak ditulis sebagai fantasi kekuasaan kardus. Dia adalah wanita yang memproses pengkhianatan asli. Dan kepedihannya tidak hilang hanya karena dia mendapatkan suami yang lebih berkuasa. Ada momen-momen dalam bab-bab ini di mana Anda melihat keletihan di balik strategi. Biaya mempertahankan ketenangan sementara dunia Anda sengaja dihancurkan di sekitar Anda. Kedalaman emosional itu mengangkat seluruh cerita. Ketika manuver politik membuahkan hasil, itu tidak sekadar terasa memuaskan. Itu terasa layak diperoleh.
karena Anda menyaksikannya menderita melalui setiap penghinaan tanpa hancur. Dan sekarang Anda memahami bahwa ketenangannya bukanlah kelemahan. Itu adalah disiplin. Seninya juga layak mendapat perhatian khusus. Desain karakter mengkomunikasikan kepribadian dengan efisiensi luar biasa. Kaisar terlihat persis sebagaimana puas diri dan tidak menyadari seperti yang disarankan oleh keputusan-keputusannya. Raja saingan membawa intensitas tenang yang memberitahu Anda segalanya tentang karakternya sebelum dia mengucapkan satu kata pun. Dan Empress sendiri, cara senimannya menangkap ekspresi-ekspresinya yang berubah di sepanjang bab ini benar-benar karya yang mengesankan. Dan cerita ini memberi penghargaan untuk investasi jangka panjang. 242 bab berarti ini bukan sketsa sebuah ide. Ini adalah drama politik yang terwujud sepenuhnya dengan beberapa arc, perkembangan karakter yang tulus, dan konsekuensi yang berjenjang di seluruh narasi. Seri ini menyelesaikan rilisnya pada 1 Januari 2026 setelah 7 tahun serialisasi di 4 musim. Cerita sampingan kembali pada musim gugur 2026 untuk pembaca yang menginginkan lebih banyak. Ini adalah mahakarya yang lengkap dan selesai. Bukan taruhan apakah penulis bisa menutup pendaratan. Pendaratan sudah dilakukan. Jika Anda telah mengabaikan subgenre villainous dan Empress, ini adalah judul untuk memulai. Ini adalah standar emas. Itu mencakup arc pembuka. Dan saya jamin kepada Anda, kita nyaris belum menyentuh seluruh cakupan dari apa yang menjadi cerita ini. Manuver politik meningkat jauh dari sini, dan upaya Kaisar untuk memulihkan apa yang hilang benar-benar menghibur untuk disaksikan gagal. Dan jika Anda butuh alasan lain untuk memperhatikan, Disney Plus memiliki adaptasi K-drama dalam produksi untuk paruh kedua 2026. Shin Min-a sebagai Navier, Ju Ji-hoon sebagai Sofishu, Lee Jong-suk sebagai Heinri. Pemilihan pemeran itu saja seharusnya memberitahu Anda seberapa serius properti ini dianggap. Dahului sekarang, sebelum seluruh dunia menemukan apa yang sudah diketahui pembaca manhwa selama 7 tahun. Jika Anda ingin melihat arc berikutnya dibahas, tinggalkan komentar. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, Manhwa Recap Vault meliput cerita-cerita paling memikat dalam genre ini 2 kali seminggu, setiap minggu. Berlangganan jika Anda ingin berada di sini untuk yang berikutnya. Sampai saat itu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.